Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita bisa lihat dari sini di ujung sana ya. Setelah kita pulang dari sini, kita pasti melewati tempat tersebut. Di ujung sana ada taman. Seperti Ustaz Zainullah sudah jelaskan, kalau taman tersebut merupakan tempat Syakifah Bani Sa'idah. Apa itu Syakifah Bani Sa'idah? Setelah Rasulullah wafat, nah kemudian para sahabat ini bingung siapa yang akan menjadi penerus untuk memimpin bagi kaum muslimin selanjutnya ya di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Dan kemudian para sahabat meyakini kalau para sahabat setuju pada saat itu kalau yang menjadi penerus Rasulullah pada saat itu adalah Sayyidina Abu. Jemaah yang dari Iran banyak yang nanti salah jalur sendirian, banyak jemaah yang berdatangan juga ini jemaah dari Iran. Semoga jemaah yang dari Indonesia juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di Irak. Semoga selalu walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan usahanya kembangkannya dan juga bisa datang ziarah ke Masjid Nabawi ini. Nah, sahabat, sebelum melanjutkan video-video kami ini, jangan lupa Masjid Nabawi ini dengan cara like, subscribe, dan komennya agar kalian tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Untuk sahabat, ikuti terus ya perjalanan kami di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Kita akan ziarah dan juga sekarang sudah mau menuju ke Masjid Gumamah. Bagaimana keadaan situasi dan kondisi di Masjid Gumamah sekarang? Sekarang kita jalan yuk di pelataran Masjid Nabawi, sahabat ya. Yuk ikuti terus bareng-bareng kita ya. Masyaallah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala ni'matillah ma ba'du. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dhuyufullah wa dhuyufur rahman. Alhamdulillah, capek enggak? Enggak. Capek enggak? Enggak Ustaz, karena kita semangat jadi enggak capek. Bisa dihitung berapa kali kita JJS pagi, jalan pagi. Karena kita selalu berada di rumah orang Arab, ya kan? Iya. Kerja di rumah orang Arab, kembali ke rumah, tidur, istirahat, bangun tidur, kerja lagi ya. Tidak ada henti-hentinya. Kenapa? Tujuan kita mengumpulkan rezeki demi rezeki, sedikit demi sedikit agar kita bisa memanggil orang tua kita. Ya, amin Allahumma. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang rasanya kalau kita tidak ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Di Masjid Quba yang agak lebih jauh kita datangi, di Jabal Uhud yang agak lebih jauh kita datangi, bahkan yang tidak mempunyai nilai sejarah sekalipun di Jabal Magnet kita kunjungi ke sana. Apalagi di dekat Masjidin Nabawi merupakan nabatilas daripada Nabi Muhammad SAW. Rugi kalau kita keempat merupakan Jannatul Ma'la, Jannatul Baqi ya, Jannatul Baqi yang terakhir di sini. Ini belakang di depan para jemaah sekalian merupakan Masjid Gumamah. Apa itu Gumamah? Gumamah itu bukan Zubala ya. Gumamah itu namanya. Kalau orang Arab itu mengatakan Gumamah itu Zubala. Tapi Gumamah itu menandakan kalau bahasa Indonesianya awan. Kenapa itu awan? Kok bisa terjadi awan? Kok bisa disebut dengan awan? Dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini pernah tidak ada air sama sekali, mengalami kekeringan yang luar biasa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat agar melakukan sholat meminta hujan. Apa artinya sholat istisqa, sholat meminta hujan. Dan Rasulullah mengadakan di sini dulu lapangan, dan kemudian Masjid Nabawi tepat berada di
Kubah Hijau itu merupakan Masjid Nabawi yang dulu di masa Rasulullah SAW, masih belum luas seperti ini. Dan di sini merupakan lapangan yang sangat luas, sehingga Rasulullah mengadakan sholat istisqa-nya di tempat ini. Dan kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad merupakan nabi akhirul anbiya, ya. Sebelum Rasulullah meminta oleh Allah, Rasulullah dikasih, ya. Maka dari itu Rasulullah melakukan sholat istisqa di sini, meminta hujan, dan subhanallah pada saat itu terik matahari yang panasnya sungguh luar biasa. Kemudian ada segerombolan awan itu menaungi tepat berada di atasnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak merasakan kepanasan pada saat itu. Subhanallah, apa yang terjadi setelah melakukan sholat istisqa, hujan langsung turun dengan lebat, sehingga di kota Madinah tidak mengalami kesusahan air, tidak mengalami kekeringan lagi. Setelah itu sampai saat ini di kota Madinah Al-Munawwarah lebih subur daripada di kota Mekah Al-Mukarramah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pindah sejarahnya ke masjid yang satunya. Di sana ada masjid kecil, ya. Itu namanya Masjid Abu Bakar. Kenapa dikenal dengan Abu Bakar? Saya akan jelaskan sejarahnya di sana, di mana Rasulullah SAW tatkala itu melakukan sholat Idul Fitri wa Idul Adha, Rasulullah melakukan sholat di tempat tersebut, dan tempat tersebut dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tempat tersebut dikasih nama dengan Masjid Abu Bakar. Rasulullah melakukan sholat apa di sana para jemaah? Mantap. Dan kemudian pindah ke sana, ada Masjid Putih, ya, ada Masjid Putih. Kelihatan ya? Iya. Di sana yang dikenal dengan Masjid Sayyidina Ali, di mana Rasulullah SAW pada saat itu, pada masanya Rasulullah SAW, di sana Rasulullah melakukan sholat jenazah, ya, yang mana seperti kita ketahui keutamaan bagi seseorang yang mengikuti sholat jenazah. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang mengikuti sholat jenazah pahalanya seperti apa? Seperti halnya Jabal Uhud, besarnya Jabal Uhud. Luasnya Jabal Uhud seperti kita ketahui kemarin pas kita ziarah ke Jabal Maqdid, luasnya subhanallah sangat luas sekali. Ada yang mengatakan itu 7 km luasnya Jabal Uhud. Seperti itu pahala yang didapatkan bagi orang yang mengikuti sholat jenazah. Seperti biasa yang kita ketahui, biasanya setelah kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, biasanya setelah kita salam ada imam mengumandangkan untuk melakukan sholat jenazah. Nah, kita senantiasa mengikuti di situ, meski kita tidak tahu keutamaan sholat jenazah tersebut, akan tetapi kita mengikutinya. Tanpa kita sadari, kita mendapatkan pahala seperti halnya Jabal Uhud. Itu hanya mengikuti sholat. Kalau yang mengikuti memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, kemudian ikut mengkuburkan, 2 kali Jabal Uhud yang kita dapatkan. Subhanallah. Dan tatkala itu Rasulullah melakukan sholat jenazah di tempat ini, dan tempat ini dinamakan dengan Masjid Sayyidina Ali. Ada yang tahu Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Ali? Tahu namanya Ustaz? Siapa Sayyidina Ali? Hah? Siapa Sayyidina Ali? Sahabat iya. Dari Rasulullah. Lagi menantu iya. Lagi sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita sering mengkaji ulang tentang sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita sering lupa, ya. Sedangkan Sayyidina Ali saja sepupu daripada Nabi Muhammad, kita lupakan. Maka dari itu kita mengingat-ingat kembali kalau Sayyidina Ali merupakan sepupu daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita bisa lihat dari sini di ujung sana, ya. Setelah kita pulang dari sini, kita pasti melewati tempat tersebut. Di ujung sana ada taman. Seperti Ustaz Zainullah sudah jelaskan, kalau taman tersebut merupakan tempat Syakifah Bani Sa'idah. Apa itu Syakifah Bani Sa'idah? Setelah Rasulullah wafat, nah kemudian para sahabat ini bingung siapa yang akan menjadi penerus untuk memimpin bagi kaum muslimin selanjutnya, ya, di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Dan kemudian para sahabat meyakini kalau para sahabat setuju pada saat itu kalau yang menjadi penerus Rasulullah pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian dilantik beliau di tempat tersebut, dan tempat tersebut dikasih nama Syakifah Bani Sa'idah. Apa itu Syakifah Bani Sa'idah? Syakifah Bani Sa'idah merupakan nama orang dan diabadikan menjadi tempat pelantikan daripada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Rasulullah ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar mendapatkan julukan Al-Khattab.
Kemudian yang Al-Faruq, Sayyidina Umar mendapat julukan Al-Faruq. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mendapat julukan apa? Dzan-Nurain, karena bisa menikahi putri Rasulullah sekaligus. Ya, setelah yang pertama, kemudian yang kedua mendapat julukan Dzan-Nurain. Kemudian yang keempat adalah Sayyidina Ali. Apa julukan Sayyidina Ali? Karramallahu wajhah. Apa itu karramallahu wajhah? Selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menziarahi tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi maupun di luar Nabawi, semoga menambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin dari Ustaz Zainullah mau menambahkan atau bagaimana? Mantap, udah. Akhiran dari kami itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.